Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuliani Kusmana. Kali ini saya mau share cara membuat rendang Padang ala-ala saya. Ini tuh asli enak banget. Jadi aku ngumpulin resep-resep itu, dan menurut aku ini bumbunya itu praktis, nggak terlalu strong, tapi cocok banget dan enak banget, empuk. Pokoknya bikin keluarga ketagihan deh. Cobain juga yuk bikin. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Sebelum mulai, jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like di video ini, dan komen di kolom komentar jika kalian ada yang ditanyakan atau mau request resep lainnya. Jangan lupa juga share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Pertama, untuk bahan-bahannya, 2 butir kelapa yang sudah diparut. Ini aku mau sisahkan sedikit untuk kelapa sangrai ya, sekitar 2 sendok lebih, 2 sendok munjung ya. Nah, kelapa yang disangrai ini untuk nanti kita tambahkan pada bumbu yang akan dihaluskan. Jadi untuk menambah rasa gurihnya itu dari kelapa ini, nah ini sekitar 2 sendokan ya. Nah ini sekitar 2 sendok munjung atau 2 sendok lebih. Kita sangrai dengan api kecil sampai warnanya kecoklatan. Nah ini yang kita sangrai dengan api kecil ya. Ini aku sangrai dulu sampai kelapa parutnya ini berwarna kecoklatan. Untuk bahan-bahan lainnya, ini dia. Nah ini dia bumbu-bumbunya. Untuk bumbu ini kita haluskan. Yang pertama yaitu bawang merah, lalu ada bawang putih, lalu ada jahe, kunyit, kemiri, dan juga buah pala, ketumbar. Saya sarankan ketumbar bubuk aja. Lalu cabai merah, saya campur dengan cabai merah Tanjung karena cabai merah Tanjung itu warnanya lebih merona ya, merah. Dan di sini ada kelapa sangrai yang tadi sudah disangrai ya. Jadi kelapa dan bumbu tadi itu dihaluskan, dan juga 1 kg daging sapi sudah saya potong seperti ini agar lebih mudah nanti pada saat dimasak ya. Jadi kita potong-potong kecil seperti tadi. Lalu selanjutnya ada 2 liter santan sedang yang tadi kita gunakan dari 2 butir kelapa. Lalu ada daun salam, daun kunyit, saya gunakan 2 lembar karena kecil-kecil ya. Ada lengkuas, daun jeruk, dan serai. Nah ini untuk bahan pada saat nanti dimasak ya. Selanjutnya saya gunakan 1 bungkus bumbu instan rendang untuk menambah aroma. Ini bumbu yang akan kita haluskan, diantaranya itu ada cabai, bawang merah, juga ada bawang putih. Kita campur, lalu tambahkan kemiri juga dan buah pala, lalu jahe dan kunyit serta ketumbar. Saya sarankan ketumbar bubuk aja. Tambahkan juga dengan kelapa sangrai ya, yang tadi kita sudah sangrai. Ini untuk menambah rasa dan aroma dari rendang tersebut. Nah ini kita akan blend, kita haluskan sampai benar-benar halus. Saya gunakan tanpa air atau minyak ya, jadi murni bumbunya. Nah caranya itu kita memang harus pelan-pelan menghaluskannya. Setelah selesai bumbunya dihaluskan seperti ini, kita angkat pisaunya ya, mata pisau dari choppernya. Lalu saya akan campur bumbu yang dihaluskan ini ke dalam daging yang sudah dipotong-potong tadi ya. Jadi dagingnya ini sebelum dimasak
saya rendam dulu dengan bumbu. Tujuannya untuk lebih meresap bumbu ini ke dalam daging ya. Jadi kita rendam dulu dagingnya dengan bumbu yang kita haluskan tadi, dan bisa disimpan daging yang sudah dibumbui ini sekitar 1 jam di kulkas, atau jika ingin lebih meresap bisa disimpan di dalam kulkas semalaman ya. Jadi besok paginya itu tinggal dimasak seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Saya ratakan dulu bumbu dan dagingnya. Sebelum saya ratakan, saya juga mau tambahkan juga 1 bungkus bumbu instan seperti ini. Untuk mereknya itu bebas ya, disesuaikan selera aja. Ini saya menggunakan bumbu rendang merek Bambu, dan kita campur 1 bungkus bumbu ini seperti ini. Setelah selesai ditambahkan bumbu instan dan bumbu halus tadi, ini saya aduk-aduk, saya campur sampai benar-benar merata dengan dagingnya. Untuk santannya saya siapkan setelah dagingnya dikeluarkan dari kulkas ya. Jadi santannya itu bisa disiapkan terakhir pada saat mau dimasak, karena ini saya mau rendam dulu dagingnya dengan bumbu. Jadi santannya itu saya siapkan setelah bumbu direndam. Nah, seperti ini ya, setelah bumbu diaduk dengan dagingnya agar nanti bumbunya lebih meresap ke dalam daging. Opsional aja sih ya, kalau misalkan mau langsung dimasak itu bisa, tapi kalau misalkan ingin bumbunya lebih meresap bisa menggunakan rendaman bumbu seperti ini ya. Ini saya simpan dulu di kulkas. Nah, ini dia teman-teman yang sudah saya diamkan di kulkas semalaman. Kita lihat ya seperti apa. Nah, ini dia. Ini yang sudah dikeluarkan dari kulkas. Mau saya mulai masak ya. Dan selanjutnya ini saya siapkan santannya. Jadi santannya yang sudah disaring itu sekitar 2 liter ya, sekitar 2 liter santan sedang. Nah, ini kita siapkan seperti ini. Setelah santannya disiapkan, kita tambahkan bahan lainnya, yaitu ada daun kunyit. Nah, seperti ini daun kunyitnya, ini saya robek-robek dulu. Lalu berikutnya ada daun salam, ini saya juga robek-robek dulu ya. Berikutnya tambahkan juga dengan daun jeruk seperti ini ya, tambah wangi. Ditambahkan juga dengan lengkuas dan juga serai. Kita masak santan ini sampai mulai mendidih ya. Kita aduk-aduk sampai mulai mendidih. Diusahakan terus diaduk ya agar santannya tidak pecah. Nah, ini sudah mulai mendidih santannya. Saya akan mulai masukkan dagingnya sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Nah, ini saya masukkan ya dagingnya seperti ini. Posisinya jangan lupa santannya itu sudah mendidih. Masukkan daging yang sudah direndam dengan bumbu sebelumnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai dicampur. Saya aduk-aduk sampai tercampur rata.
Ya, saya campur daging dan santannya ini, kita aduk-aduk pelan seperti ini. Kita masak rendang ini dengan api yang sedang. Nanti kalau misalkan airnya itu sudah mulai surut, baru kita akan tambahkan bumbu seperti garam dan merica ya. Nah, ini yang sudah mulai mendidih, kita aduk sesekali aja agar santannya tidak pecah ya. Jadi kita aduk terus aja, tapi sesekali, nggak usah terlalu sering. Jadi kita masak santan dan dagingnya ini dengan api sedang terus sampai santannya ini mulai menyusut ya. Nanti kalau sudah mulai menyusut, kita baru tambahkan bumbu garam dan merica serta gula, sedikit gula. Nah, ini yang sudah mulai surut, kita akan tambahkan dengan bumbu, yaitu ada garam dan merica. Garam dan mericanya ini nanti bisa disesuaikan juga dengan selera, takutnya masih kurang bumbunya. Lalu ada gula pasir, kita tambahkan sedikit gula dan disesuaikan dengan selera juga ya. Jadi nanti kita koreksi bumbunya, kalau memang masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau rasanya sudah pas, ini sudah bisa diangkat ya. Disesuaikan dengan selera, pengen bumbunya yang masih banyak seperti ini atau pengen yang dimasak lebih kering lagi, disesuaikan dengan selera ya. Karena saya lebih suka dengan rendang yang masih bumbunya banyak seperti ini, jadi saya angkat dan saya sajikan ke dalam piring. Ini tuh enak banget, empuk, pedasnya pun pas, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Wah, mantul banget, pokoknya wajib dicoba buat teman-teman ya. Itu dia tadi cara pembuatan rendang Padang ala-ala saya. Dan jika teman-teman berhasil recook, boleh tag Instagram saya di @yulianikusmana, atau teman-teman juga bisa komen di kolom komentar. Bisa di komen juga ya yang sudah berhasil recook, silakan bisa tulis di komen, dan ini tuh recommended ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel video saya biar tidak ketinggalan video-video masak lainnya. Dan jangan lupa juga share jika video ini bermanfaat, serta like dan komennya ya, ditunggu. Terima kasih yang sudah support. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Dadah.